Oke, ini adalah hasil buruan saya selama kurang lebih 1 minggu di Malaysia, yaitu Sony Xperia One Mark II. Di sana saya beli 2 unit Sony Xperia One Mark II, ya di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Untuk kondisi fisiknya menurut aku kedua HP ini masih sangat mulus, sekitar 95-98%. Jadi ini kondisi fisiknya menurut aku sangat bagus sekali untuk Sony Xperia One di Malaysia ini. Untuk unit yang pertama saya beli, kondisi fisiknya ini sangat mulus sekali, sekitar 98%-an. Ini minim banget goresan, hampir tidak ada goresan sama sekali di bodi-bodinya. Dan untuk unit yang kedua yang saya beli ada beberapa goresan ya, terutama di bagian pojoknya ini ada goresan sedikit. Tapi menurut aku sih ini wajar, kemulusannya sekitar 95%-an. Karena ini unit bekas jadi cukup wajar menurut aku ada goresan di HP ini. Kedua HP ini sama-sama unit global dan dual SIM, untuk tipenya yaitu AT52. Untuk sinyalnya sudah pasti all operator dan permanen ya, karena ini saya sudah routerkan di bea cukai. Jadi sinyalnya sudah pasti all operator dua-duanya. Barangkali teman-teman ada yang minat dengan unit ini yaitu Sony Xperia One Mark II. HP ini saya akan jual dua-duanya. Ya unit ini dua-duanya unit global ya, untuk sinyalnya juga sudah all operator dua-duanya. Karena ini unit global otomatis slot SIM-nya juga bisa dual operator ya. Ini bisa digunakan seluruhnya yaitu 1 SIM maupun 2 SIM, ini bebas reset tentunya. Karena ini sudah terdaftar di bea cukai, otomatis SIM-nya juga all operator. Kalian juga bisa menambah dengan microSD ya, maksimal di 1 TB. Jadi kalian tinggal pilih saja mau dual SIM atau 1 SIM 1 microSD. Untuk file genggamannya HP ini terasa premium di tangan karena framenya terbuat dari aluminium dan back covernya terbuat dari kaca. Dan untuk beratnya menurut aku sih cukup ringan dan genggamannya pun menurut aku cukup nyaman. Ya karena HP ini langsing ya, meski ukurannya 6,5 in, tapi ini langsing jadi cukup nyaman. Ya karena rasionya 21:9. Di bagian sebelah kanan terdapat fingerprint dan tombol volume. Terus di bagian sini ada tombol khusus ya, ini khusus buat shutter kamera. Seperti biasa Sony ada tombol khusus buat shutter kamera. Di bagian atas masih ada lubang jack audio 3,5 mm, ada mikrofon juga. Sebelah kiri ada slot SIM dual SIM, di bagian bawah ada mikrofon dan lubang pengecasan sudah Type C. Ya ini segel bawahan dari sana ya, belum aku kelotok. Di tentang ponsel HP ini bertipe AT52, ini versi global dual SIM. Dan dual SIM-nya pun sudah all operator dan sudah terdaftar di bea cukai. Dan untuk versi Androidnya ini versi 12 ya, ini tidak akan dapat update lagi ke Android berikutnya, Android 13 maupun Android 14. Ini adalah updatean terakhir di Sony Xperia One Mark II ini. Di bagian atas terdapat satu buah kamera dan ukuran kameranya juga cukup kecil, cuma 8 megapiksel. Tapi menurut aku sih lumayan lah ya, daripada 5 megapiksel. Dan di bagian atas juga terdapat earpiece sekaligus buat stereo speaker. Di bagian bawah terdapat satu buah speaker ya, speakernya jadi menghadap ke depan, otomatis buat bermain game maupun musikan itu sangat mantap sekali. Di bagian belakang terdapat 3 buah setup kamera yaitu 12 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto dan 12 megapiksel ultra wide. Ya semuanya 12 megapiksel ya, tidak ada 50 megapiksel. Untuk back covernya terbuat dari kaca, tapi sayangnya ini sangat mudah sekali kotor. Jadi sering-sering kita membersihkan back covernya. Yang saya suka dari HP ini yaitu masih ada LED notifikasi di Sony Xperia One Mark II ini. Tidak seperti HP zaman sekarang ya, tidak ada LED notifikasinya. Tapi di Sony Xperia One Mark II ini masih ada LED notifikasi di bagian pojok kanan atas. Ya kebanyakan HP zaman sekarang sudah menghilangkan LED notifikasinya. Soal layar Sony Xperia One Mark II ini cukup unik menurut aku, rasionya sangat panjang yaitu 21:9. Ya berbeda dengan kebanyakan HP zaman sekarang ya. Ini memiliki rasio yang menurut aku berbeda dengan HP kebanyakan zaman sekarang. Ya layarnya berjenis OLED dan ini sangat bagus menurut aku buat kebutuhan nonton film. Ditambah lagi kerapatan pikselnya yang menurut aku sangat tinggi yaitu 643 ppi. Tentu tampilan layarnya itu sangat bagus sekali buat menampilkan layar. Jadi seperti realistis ya untuk penampilan layarnya. Buat nonton film, ngegame maupun buat aktivitas lainnya menurut aku layarnya sangat bagus sekali. Kalau soal RAM dan internal HP ini sudah mumpuni menurut aku dan masih sangat worth it di tahun 2024 ini.
Ya, dengan RAM 8GB dan internal 256GB, tentu di tahun ini masih sangat bisa diandalkan. Ya, buat kebutuhan nyimpen file-file besar pun HP ini menurut aku masih sangat cukup dengan internal 256GB. Kalau soal kamera, HP ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan ya. Meski ukurannya cukup kecil yaitu cuma 12 megapiksel, dan kameranya juga tidak terlalu rumit untuk pengaturannya. Untuk merekam video, HP ini mentok di 4K 60fps ya, dan HP ini juga sudah mendukung OIS, jadi untuk videonya menurut aku cukup stabil. Buat yang suka rumit-rumit atau suka manual, di sini sudah tersedia Cinema Pro ya di Sony Xperia One Mark II ini. Ini untuk video ya, jadi kalian tinggal pilih saja pengaturan manualnya. Dan untuk foto juga sudah disediakan ya, jadi foto pro-nya ada di Sony Xperia One Mark II ini. Jadi kalian tinggal pilih saja mau yang sederhana foto biasa atau yang rumit membuat video ataupun foto juga bisa. Ya, karena sudah tersedia di Sony Xperia One Mark II ini. Oke, di sini saya mau lanjut cek buat prosesor dan baterainya. Untuk Sony Xperia One Mark II ini baterainya cukup gede yaitu 4000 mAh. Tapi di Sony Xperia One Mark II ini sudah bed ya. Ini di peringatan sih sudah waktunya ganti. Untuk pemakaian sehari-hari menurut aku masih cukup irit yaitu sekitar 3-4 jam. Ya, standar HP kurang lebih 3000 sampai 4000 mAh. Dan untuk prosesornya pun ini masih cukup naik, tapi tidak tahu ya masih tahan air atau tidak, tapi ini masih bisa naik. Untuk UPL-nya HP ini sudah UPL Yes bawaan dari sana karena ini versi global, jadi UPL-nya Yes tinggal oprek-oprek saja. Untuk skor Antutunya HP ini juga masih cukup tinggi yaitu 564 ribuan. Jadi menurut aku masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865, tentu ini masih cukup ngebut buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan aktivitas lainnya. Jadi menurut aku HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini buat kebutuhan gaming maupun kebutuhan non gaming. Oke, jadi cukup sekian ya sedikit review hasil buruan saya selama di Malaysia. Oke, terima kasih, mantul.